Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di acara Cah Koci DKPP Kota Madiun. Bersama saya Miftah, yang hari ini atau episode kali ini kita akan berbincang-bincang seputaran dunia perikanan. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial, dua wanita yang beliau ini adalah UMKM pengolah perikanan di Kota Madiun yang cukup sukses. Siapa dia? Mari kita mulai. Selamat pagi Bu Christine, Bu Evi. Sehat ya? Alhamdulillah ya. Ya. Mungkin ini pertama kalinya diundang DKPP ke podcast ya Bu ya. Ya, mungkin sebelum mulai pertanyaan saya ingin membagikan informasi kepada teman-teman juga, pada Bu Evi, Bu Christine, bahwa mengingat Kota Madiun ini kan kotanya kecil ya Bu ya. Nggak ada laut, nggak ada kapal, jauh dari laut. Mungkin didominasi oleh pembudidaya dan pengolah. Nah, ini menjadi persoalan bahwa masyarakat itu tidak mengetahui ikan. Nah, itu efeknya di konsumsi makan ikan Madiun itu cukup rendah dibandingkan kota lain. Nah, harapan kami Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun ke depan itu masyarakat harus mengenal yang namanya makan ikan juga. Kita juga melakukan yang namanya program Gemar Ikan ya Bu ya, ke anak, ke mungkin lansia untuk rajin mengkonsumsi ikan. Nah, ikan sendiri juga memiliki banyak manfaat banyak ya Bu ya. Iya. Ya, itu mungkin harapan kami mendorong pengusaha-pengusaha ikan atau yang pemula ini untuk memulai usaha di dunia perikanan. Nah, harapan saya sendiri juga bahwa podcast ini nanti juga membawa informasi yang bagus untuk pemula-pemula. Oke, saya mulai ya Bu. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama itu mungkin teman-teman di sini atau sahabat koci, sahabat ikan di luar sana ini penasaran nih Bu, bagaimana asal mula Ibu Christine atau Bu Evi itu memulai terjun di dunia perikanan. Mungkin Bu Evi dulu, ya. Gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya memulai usaha ikan, terutama ikan. Itu sejak 2010. Itu dimulai dari anak saya sendiri. Lama ya Bu ya? Karena anak saya itu kan paling tidak suka ikan. Ikan itu kan manfaatnya banyak. DHA-nya sangat bermanfaat untuk kesehatan ya. Betul. Gitu. Terus akhirnya saya istilahnya orang Jawa bilang reko-reko gitu. Mencoba buat karena di Madiun ini jauh dari laut dan yang tersedia setiap hari cuma ada ikan lele. Betul. Oke, akhirnya saya buat akun ikan lele. Saya cobakan gitu kan, pagi sarapan itu kan anak-anak enak tinggal punya, nggak usah belinya kan gitu. Itu kok suka dia. Suka. Terus besok-besoknya itu saya bawakan ke sekolah. Teman-temannya pada suka semua. Dikasih. Kemudian ibu-ibu itu pada antusias pesan sama saya. Akhirnya kenapa saya nggak bikin produk ini? Sebenarnya ini kan sangat bermanfaat. Bermanfaat sekali. Akhirnya saya buat akun ikan lele itu. Alhamdulillah saya lanjut. Semakin banyak permintaan terutama dari teman-teman dulu waktu itu karena belum ada saya izinnya, belum ada semua ada tapi belum ada tapi pede aja untuk memasarkan gitu. Karena dari banyak yang minta akhirnya saya fokuskan. Saya bikin akun. Terkadang kan anak-anak juga nggak suka baunya ya Bu ya. Amis gitu. Mungkin sudah di akun itu sudah dengan bumbu-bumbu dengan untuk menghilangkan amis itu ya akhirnya. Gitu. Ya mungkin begitu. Mungkin kalau dari sudut pandang Bu Christine apakah ada kesamaan gitu atau gimana? Tetap kayaknya sama sih Mas. Sama anak ya. Pertama anak, tapi selain itu memang basicnya itu latar belakang pekerjaan suami itu ada hubungannya dengan ikan air tawar. Jadi kalau produk saya itu kan nggak semuanya tentang lele. Yang kita dibilang dari awal karena Madiun itu jauh dari laut, kita punyanya adalah petani ikan. Yang ada tuh biasanya kan kayak lele, nila, patin, sama gurami. Dari situ kita yang paling gampang itu membuat marinasi ya. Jadi kita buat bumbu sendiri, kita olah sendiri, baru yang produk awal kita tuh hanya itu aja. Jadi dari ikan sendiri. Betul. Nah, dari situ memang ada apa ya? Kita kan mengenalkan ikan yang praktis. Betul. Karena biasanya kalau ikan itu kan
dari bedet-bedetnya orang Ya. nggak mau, terus Nggak mau, males. bener Langsung tinggal masak gitu betul, pokoknya ya. bumbuin ikan itu susah, Praktis. Ya. bener. Kalau bumbuin ikan tuh kan susah ya Mas ya, Iya. karena bagi beberapa orang katanya sudah tak bumbuin tapi kok masih bau amis Iya, rasanya. betul. Terus ada yang bilang bau tanah kayak gitu tuh. Iya, betul. Karena bukan ikan laut ya kalau Iya. kita. Dari situ jadi kita akhirnya ya membuat produk yang ikan Membuat marinasi. produk marinasi. Itu sebenarnya kalau amis dari marinasi itu tergantung tangannya orang ya, Bu, ya? Tergantung pengolahnya ya. Bener, jadi kalau Jadi harus bener ya, Bu, ya. betul, Ya, jadi betul. kalau kita bersihin itu kayak harus yang jeroan, orang kan Harus bilangnya teliti, kayak gitu. harus Ya, detail, hasilnya ya. sampai hilang gitu. bener, Iya. darah-darahnya, terus kayak Hmm. apa itu namanya isi perut dan lain sebagainya itu yang harus kita bersihkan. Ya, mungkin itu teman-teman sejumlah background dari masing-masing pengolah, kita mendapatkan informasi yang sangat bagus untuk pemula-pemula di luar sana yang ingin memulai. Nah, selanjutnya teman-teman ini biasanya bingung, Bu, untuk memulai itu kita carinya bahannya di mana, terus pengolahannya yang benar itu gimana. Mungkin untuk selanjutnya itu adalah proses produksi dari awal sampai produk itu jadi. Mungkin Bu Christine dulu. Monggo. Kalau dari saya yang ikan marinasi itu jujur karena basicnya itu sudah berjualan ikan, tapi lebih kayak ke pasar dan rumah Pasar. makan. Jadi memang kalau sumber dayanya itu kita sudah ada Ya. seperti itu. Kita sudah Masyarakat Kota Madiun ya, Bu, ya? betul. Kita ambil dari petani juga banyakan lokal dari Ya. Madiun dan sekitarnya. Terus dari proses awal itu kan bersih-bersih ikan dulu ya Mas Ya, ya. bersih-bersih. Nah, jadi itu Mas tantangannya buat ikan itu adalah amis. Amis, Jadi betul. kalau kita benar-benar harus bersih-bersih itu kita sampai sikat-sikat dalamnya. Sikat sampai Sikat dalamnya, Bu, ya? dalam-dalamnya isi Hmm. perut kayak gitu tuh. Terus bagian kepala ikan Ya. gitu tuh itu benar-benar insang harus bersih. Untuk ya. jeroannya itu dibuang ya, Bu, ya, berarti Kita ya? buang Oke. kayak gitu tuh. Terus habis itu untuk bumbu marinasi itu kita memang buat sendiri. Khusus ya, Bu, ya? Rahasia itu ya, Bu, ya? Iya, sebenarnya kalau rahasia enggak sih, Mak. Iya. Enggak, iya Bu. Jadi Sebenarnya. betul. Jadi kita beli ke pasar aja, ke Iya. pasar tradisional kayak Laos, Jai seperti itu. Betul. Jadi kita buat sendiri, di blender sendiri aja terus kita bumbuin. Nah, kalau buat kita tuh rasanya kalau mau hilang amisnya itu bumbunya harus yang kerasa, Mas. Harus ya. Betul. Kalau bumbunya tipis itu masih sensasi rasa amisnya itu masih iya. kerasa gitu loh Mas. Iya. Jadi harus kompleks ya, Bu, ya, bumbunya ya. Betul. Sama kita akhirnya di vacuum Di press. vacuum press. Kenapa di vacuum? Untuk menjaga masanya dia itu biar lebih ya, lama. biar lebih lama stabilitas. awet ya, Bu, ya. Iya. Ya, betul. Gitu. Itu udah jadi, udah ya sampai Sudah. situ mungkin ya. Iya. Nah, ini untuk frozen fruit berarti ya, Bu, ya. Iya. Nah, untuk abon itu, Bu, gimana, Bu? Kan biasanya kalau pandangan orang awam loh, kok ikan bisa jadi abon gitu ya. Ya, kalau abon itu kita kan ngambil dagingnya. Oh, dagingnya tuh. Kadang saya ulakannya dari budidaya itu ada yang Pembudidaya, langsung sudah di sudah bersih, jadi wujud Ya, daging. lele ya, Bu, ya, Oke. pembudidaya lele. Tapi kadang kalau mereka stoknya tidak ada, tetap saya juga beli di Pasar. online. Online. Saya sih di pasar, Oh, iya. di budidaya. biasanya. Pembudidaya, Oke. betul. Ada di belakang kalau satu itu. Ya. Saya beli yang besar, kalau istilahnya lele itu kalau yang besar lebih babat dagingnya. Kalau kecil itu enggak bisa. Nah, kenapa, Bu? Iya, Alasannya, Bu? dikit karena Dikit. terbuang sama kepala sama duri-duri. Kepala, oh itu juga dihitung ya, Bu, ya. Jadi kalau untuk abon itu semakin besar dia semakin bagus. Semakin ikannya. banyak. Ya, Ya. betul. Biasanya. Nanti kita bersihkan, cuci, minta sama orang itu cuci. Nanti sampai rumah itu kita pilih lagi, kita bersihkan. Panjang ya, Bu, ya, Oke. prosesnya ya. Ya memang kalau abon itu ribet kan. Iya. Benar-benar, Bu. Tapi memang enaknya kalau usaha abon itu masanya panjang. Jadi Oh, dia iya, kalau memang betul. sudah goreng itu kita kan habis di bersihkan, kita tungguin, kemudian kita goreng. Setelah itu pun kita open lagi karena dia nanti tahan sampai 1 tahun. 1 tahun. Oke. Ada masanya, Jadi yang Bu, ya. namanya usaha itu tetap usaha untuk dipasarkan ya. Iya. Kalau sampai segitu insya Allah sudah produksi lagi. Jadi usaha pun itu insya Allah nggak ada matinya gitu, nggak sampai Iya. terbuang modal. Berlanjut ya, Bu, ya. Oke, Iya. insya Allah kayak gitu. Ya, di situ.
terus untuk dibawa dikirim-kirim ke luar kota untuk anak kos gitu iya. itu lebih praktis. Emang Mudah. kalau abon itu ya pasarnya ke semua ya, anak Iya, muda juga saya suka, mikirnya orang dewasa gitu. juga suka. Oke. Kakek-kakek Ya juga suka. gampang soalnya itu ya. Rumah sakit itu malah ini cepet habis. Oh di rumah sakit juga Oke, suka ada kan orang yang bergizi. tidak mau makan apa semua pasti Abon alternatifnya suka. mencari abon. Kan gitu. Ya. Nah itu untuk produknya ya Bu ya. Iya. Nah ini mungkin kalau pemula ini juga bingung Bu, kalau mulai itu masarkannya gimana ya gitu ya. Kalau Bu Evi ini masarkannya gimana? Ya, Offline gini. atau online gitu? Saya masakannya offline Online juga. Tapi memang pemula itu saya dulu berat juga. Berat Masa juga ya. Masuk ke toko-toko itu aja ditolak-tolak. Nah, Dia sudah nah ada itu teman-teman produknya. itu usaha itu ada lika-likunya, nggak mungkin Tapi- lurus semua Bu ya. Nggak usah patah semangat. Iya. Semangat ya. Jadi Iya. kalau saya brandingnya ya kalau ada bazar sering ikut. Betul. Terus nanti kalau ada acara-acara kelurahan, bazar-bazar itu Iya, ikut juga. Harus telaten ya. Iya, info itu harus kita Serap. sebarkan terus setiap hari di sekolahan. Kadang ada di SMP, di ulang tahun SMP gitu. Saya ambil Betul. di situ meja bazar gitu. Karena tanpa begitu ya orang pasti Nggak tahu ya Bu ya saya, tapi produknya. kalau sudah sering, oh ini Bu Nafi ya, saya baca di sana. Oh ini ya, lama-lama itu orang tahu sendiri. Ya. Aku pernah diberikan anakku di sekolahnya. Di sekolah, Mbak, kayak betul. gitu. Memang jangan, kalau saya bilang jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Yang memang ditolak Ya, itu memang sering benar, karena Bu. orang Benar. belum percaya sudah ada buah bon ayam, sudah ada buah bon ikan, tapi Ya. beda. Beda. Saya gitu kan ya namanya toko ya mungkin karena nanti nggak laku yang lain, kalau ini sudah ada kenapa harus menerima lagi gitu kan. Tapi yang begitu lama-lama nanti kalau kita jelaskan kita macamnya banyak, ini kan Iya. cuma abon ikan, kita ada ikan lele, ikan Ikan lele, tuna, ikan tuna. ikan yang memang cari peluang terus Peluang. bagaimana supaya kita punya tempat gitu. Betul. Seperti itu. Atau mungkin produknya juga bisa digunakan sampling Bu sebelum memasarkan, itu juga pernah ya? Misalkan dicicipin gitu. Oh, saya tidak ambil saran untuk Oh, nggak bisa. saya Oh, iya. ya, gimana ya, sebenarnya ada Iya, juga yang betul, begitu iya. ya. Cuman kalau saya yang namanya usaha Ah, itu kosnya kan oh, iya, begitu. iya, betul. Ya. Yang namanya incip itu ya beli kalau saya gitu. Iya, betul. Mungkin masing-masing usaha Iya, beda. beda. Tapi Apa-apa. saya punya prinsip seperti Ya, memiliki strategi masing-masing Oke, ya. seperti itu. Nah, untuk Bu Christine ini gimana Bu? Kalau ikan marinasi ini masalahnya ini gimana? kayak challenge banget ya Mas Frozen, ya. iya, Kalau challenge. frozen kayak gitu. Kayak mau ikut sembarangan bazar juga apa saya harus otong-otong freezer. Iya, Itu kan iya. bingungnya kadang-kadang Iya, kayak betul. gitu ya. Kayak nggak semua bazar, terus kayak gini Mas. Produk yang saya buat itu kan saya bisa bilang ini produk premium nih. Kayak gitu. Ya, betul. Saya buat semuanya sendiri, semua bahan-bahannya Ya, sendiri. resep sendiri. Saya vakum dan lain sebagainya. Jadi dari harga itu kan cukup pricey yang Ya, produk saya. pricey. Akhirnya tuh menurut saya tuh kayak orang tuh membandingkannya. Membandingkan, Karena kan pasti waktu itu, dia- Bu. kalau Kalau abon kan pelanggan itu. olahannya tuh kan kayak sudah Ya. diolah prosesnya Ya, lama ya. Ya. Kalau saya kan cuma dibumbuin aja loh. Dibumbuin. Aku tak beli ke pasar, bayar kayak aduh harganya segini kok. Harganya beda 1000 Betul. aja mesti dibandingkan Bu. Iya, saya satu pack tuh kayak loh aku loh di pasar dapat dia loh malah lebih banyak jumlahnya. Jadi itu Betul. memang akhirnya saya berusaha mencari pasar saya sendiri. Awalnya tetap paling WA. Dari bawah dulu ya Bu ya. Betul, Lika-liku. dari WA 1 bulan cuma customer juga satu, nggak bisa Nggak langsung bisa kayak langsung banyak, 100, nggak nggak, ada belum. kayak Saat gitu. itu belum. Iya, dan karena mindsetnya ya paling karena ikannya masih utuh ya Mas Masih ya. utuh. Jadi orang kayak sama Bu, waktu itu ada yang nyaranin kenapa kamu nggak jual di satu tempat tapi sudah Bu goreng. Iya. Iya. Saya kan ya mikir ya, lah satu ikan itu Nggak juga kalau segar. bener kan Bu kalau sudah Nggak digoreng crispy. betul kurang crispy. Terus Kurang habis itu crispy, kurang kalau orang rendang rasanya. saya jualannya juga frozen ya, masa tak sampel gorengan dikira Gorengan. aku jualnya kayak Iya. jual ikan goreng kayak gitu iya. tuh. Betul. Makanya ya saya kalau kayak gitu udah enggak sih. Enggak. Ya saya ngelateni dari WA Dari WA, dari terus bawah WA, betul, semakin banyak sama- pelanggan, customer. Yakin. Bener, terus Semakin lama-lama ke meningkat ya. Instagram. Nah, Instagram, medsos juga ya, Bu, ya, mainnya ya. Jadi pasarnya itu Ya. kan lebih banyak ke usia 25 sampai 35 tahun. Oh, yang mengkonsumsi. Betul. Karena mereka mau praktis
praktis mungkin Iya, ya. praktis. Bener, ibu-ibu bekerja. Ibu-ibu bekerja yang ingin Betul. praktis masak langsung Iya, jadi gitu jadi ya. saya nembaknya Instagram. Instagram, TikTok juga. TikTok iya, tapi masih satu Mas. oh Karena iya, pengen masih. Instagram tuh lebih kayak nge-brandingnya tuh di situ. Instagram, Facebook masih Iya. belum ya Bu ya. Saya Facebook. WA biasanya ibu-ibu tuh WA Bu. Ininya tuh Lagian Iya. pemaparannya tuh saya lebih fleksibel gitu loh. Kalau betul. di FB itu jadi ibu-ibu terus nongol. Oh, Bu Evi di FB ya? Facebook ya? Saya Iya. di FB. Biasanya Facebook itu ya usia 50, Iya, 40, benar. 60 Tapi ya. kan anak muda banyak juga. Anak muda Iya. juga banyak. Betul banget. Itu mereka mau jualan lagi reseller gitu. Reseller, oh ya 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 reseller. Bisa ke rumah. Iya, Seperti itu. Ya itu untuk penjualan pemasarannya ya Bu ya. Nah ini untuk pandangan ke depan ya Bu ya, biar teman-teman itu kan pengen tahu resikonya jualan apa, pengusaha jadi pengusaha ikan itu resikonya apa sih untuk tantangan ke depan harapannya. Untuk Bu Christine gimana Bu? Kalau menurut saya tantangannya itu mengenalkan produk Mengenalkan. ikan. Ya kayak yang tadi iya. sudah diawali ya Mas ya. Ya, Nah, kalau kita sensus itu bisa kelihatan Hmm, orang makan ya. ikan tuh dalam sebulan tuh paling cuma berapa kali sih? ya orangnya ya. Ya, itu Karena kalau memang masyarakat Kota Madiun ini kan memang belum cukup mengenal ikan ya, Bu, Iya, jauh jadi- dari laut. kayak saya tuh tantangannya ya gimana ya nge-branding Iya, biar orang biar ngerti ngerti nih ikan manfaat. itu nah kayak akan manfaat Hmm. dari segala usia gitu Betul. tuh. Jadi yang semakin kesini kan saya nggak cuma membuat ikan marinasi tapi Ya. mulai dari inovasi, mulai buat olahan kayak gitu tuh. Jadi kalau ada yang bilang ribet, Ribet, masih banyak ya, Mas gimana, ibu-ibu yang bilang, gitu ya. ribet Mbak habis digoreng masih mau tekin Mesti buat ibu-ibu anaknya. itu. Kayak, oh iya ya kayak gitu. Akhirnya saya belajar untuk membuat olahan. Ya. Intinya adalah tetap ikan. Tetap ikan, bagaimana masyarakat itu tahu makan ikan itu bergizi ya, Bergizi. banyak nutrisinya juga. Betul. Jadi tantangannya ya kalau buat saya ya harus Mengenalkan melihat itu ya. peluang. Iya kayak gitu. Peluangnya. Oh nggak boleh ini cuma satu aja bentuknya ikan marinasi. Apa ya tak oleh apalagi Biar ya. menarik gitu ya, Bu, ya. Mungkin untuk Bu Evi gimana Bu? Apakah sama pandangannya atau gimana ini Sama tantangannya? saya hari-hari ini mulai buat resbol. Oh, resbol ya. Apa? Di sarapan pagi Ya, sebelah 10 ya, terkadang kan juga Ya. masyarakat itu bosen ya Bu ya kalau Ya, beli itu bener. terus ya. Saya lihat itu cuma olahannya ikan, Ikan, apa, ya. ayam sama Ayam. daging. Dan saya nembusin ikan di resbol itu, tapi saya bikin mama apa namanya seperti ayam popok itu ikan popok Iya, seperti bener, itu. bener. Saya kasih tahu kamu kan jalan juga gitu kan. Terus yang mengenalkan ikan ini memang perlu dikonsumsi gitu. Perlu Terus dikonsumsi. semua orang di mana-mana pasti tahunya kan orang ayam. Ayam, sapi, Telur. telur. Makanan siapa sih yang tidak sehat itu? Ya. Anak-anak Ya. gemar sebelah yang begitu. Sebelah, iya, Bu. Nah itu kita jangan salah apa? Kalah Jangan sama kalah. menu-menu yang begitu. Kenapa Ya. nggak ikan aja yang kita Ya harus ya Bu ya makan ikan pokoknya ya. Wah, kita buat olahan yang Pokoknya kita- pokoknya harus makan ikan Oke, ya. saya bikin kayak sate ikan macam taichan itu Iya, tapi bener. apa tuna Hmm, gitu. Nanti bagus. saya nasi itu tak kasih tuna ke sate itu. Di sate. Stoknya hari-hari itu. Ya itu termasuk saya bikin inovasi ke sarapan depan ya, juga. ya, harapannya saya ya. bikin 30 50 itu alhamdulillah mesti habis. Iya. Inovasi ikan juga. Hmm. Yang tadi Bu Christine itu pakai medsos juga kan. Kalau offline-nya ya juga sama ya. Ya bisa ke rumah. Hmm. Di mana Bu alamatnya? Biar mungkin teman-teman kalau ingin berkunjung membeli gitu ya. Alamannya di Jalan Flores 17 Jalan Flores B, 17. dekatnya stadion. Oh, dekatnya Makam stadion. Cangkring. Oh ya, silahkan teman-teman bagi yang mau merasakan produknya Bu Christine, olahan ikan bisa langsung ke TKP. Kalau Bu Evi sendiri langsung di rumah ada ya Bu ya? Produksinya di Banjarnegara. Oh, di Banjarnegara. Ya, tapi lebih ke saya ada di Betul 99. Oh, di Pos 99. Terus ada di Desranasda, Hmm. di Patung Merlin itu. Patung Merlin, oh iya Terus ya. ada di Lapak-Lapak juga. Lapak-lapak juga ada ya. Nah, produknya Bonavi. Iya, Bonavi. Aku. Ya, itu sering ya masyarakat tahu ya Bonavi ya. Ya, mungkin sama sebagian ya. Sering yang nelfon ke rumah Pak, saya kan ada pesanan paketan juga Ya. dari WA, ada paketin anak ke sana. Terus saya layani juga. gitu. Harus semangat ya Bu ya, Iya. meskipun pesennya Pokoknya dikit siap langsung aja diantar, gitu. siap saji, siap antar. Nah, semalam untuk apa
untuk sosial di Sumatera itu di Jambi banyak Wah, ya. instansi, ada UMKM juga. Jadi pesan sekian Sekian, untuk kami sekian. kirim ke sana, kan fleksibel ya kalau ambil Nah, bener-bener Bu. tambahnya sambal aja apa. Ya. Ya tadi lika-liku sudah ya, pemasaran juga sudah. Nah ini yang paling penting Bu, pertanyaan ini yang paling penting. Mungkin teman-teman itu biasanya kan suka putus asa ya kalau memulai. Kalau sudah gagal, wah sudah gagal. Ganti lagi. Nah ini pesan Ibu untuk pengusaha pemula yang mungkin mereka mau memulai untuk terjun di dunia perikanan Bu Evi. Ya. Pesan-pesannya kepada mereka. Kalau ini menurut saya ya, kalau saya itu kalau menekuni satu, bikin abon ikan, ya sudah. Ya, Itu nanti sudah. kalau kita menemui kesulitan Ya, pasti. itu selesaikan, pecahkan Hmm. pelan-pelan. Tapi tetap tidak usah ganti-ganti produknya. Ya. Kalau sudah ikan ya ikan terus sampai orang itu tahu, sampai mengenal kita, sampai mengenal produk kita. Karena kalau kita sudah memang masakannya susah, sudah berhenti ganti yang lain, nanti nggak sampai. Nanti orang bingung, ini orang ini jualan apa, kemarin bikin ikan, sekarang ganti lagi Harus jualan tahu kan. konsisten gitu. ya Bu ya, ini ya Oke. konsisten. Kalau saya gitu konsisten, jadi ya kesulitannya itu kita pecahkan sampai menemukan jalannya, Ya. sampai terus kita tekunin bertahun-tahun. Saya dulu susahnya subhanallah Mas, memang di mana-mana ditolak itu udah biasa gitu. Terus saya mikirnya, nah, kan pasti kita nanti menemukan pasarnya di mana kita. Kadang ada yang juga di pasar aja abon ikan aja 30.000, ini mahal kali jual 28.000. Banyak lika-liku sekali. Oke, kalau saya pede aja karena saya harus yakin kalau abon saya ini enak. Karena kita itu yang paling HPP-nya penting juga. Gitu, HPP, bumbunya semua, katanya segini. Harus Pasti percaya diri juga ya Bu ya, ya. pasti nanti kita ketemu pasarnya kok. Ya. Seperti itu. Ya, harus sabar. Harus sabar ya. Biasanya Iya. ini Bu, kok ibu-ibu yang mulai ini mesti langsung benar. mengeluh Anak juga saya ya. itu seperti itu sering. Terus aku berkurang, aku ganti yang ini dulu. Enggak, bukan ganti, harus Mencari lagi gitu, terus usaha. konsisten. Ya, Nggak boleh ganti orang produk. mengenal produk kita. Betul. Nggak boleh ganti produk ya meskipun Ya, gagal ya. Itu kalau saya. Iya. Mungkin Nggak apa-apa. pengusaha yang lain kan ada pemikiran Iya, yang lain bagus. gitu ya. Bener-bener. Ya, mungkin kalau saya begitu. ya, kalau pandangannya Bu Christine gimana untuk pesan-pesannya kepada ini Bu, pemula-pemula mungkin yang baru Mungkin saya terjun juga pemula ya, Iya. hitungannya agak gue tadi 2010 loh. Iya. Saya belum apa-apa Iya. 2010. Saya juga baru 2 tahun gitu 2 loh. tahun Mas. ya. Udah lama itu Bu. Lumayan ya. Lumayan. Lumayan. Lumayan lama. Tapi dalam kondisi ekonomi yang Iya. cukup seperti ini Iya. tuh Naik turun ya Bu ya. kayak gitu. Cuma Iya. bener yang dibilang sama Bu Evi, kita tuh konsisten. Apalagi kayak saya pakainya media sosial ya Mas. Medsos. Ya betul. memang konsisten, udah kayak nggak ada lagi kuncinya. Jawabannya itu Ya. mempublikasikan, Harus ya, Bu, mempromosikan, sudah harus kayak gitu. Terkadang kan usaha naik turun pas sepi-sepinya itu Iya. kan banyak yang ngeluh itu biasanya. Betul banget. Terus kayak yang tadi yang dilakuin Bu Evi sama kayak yang saya lakukan, oh mungkin ada pilihan lain ya. Kita buat inovasi lain ya. Iya. Jadi orang tuh refresh lagi sama produk kita, Iya. tapi ya seputar itu. Seputar Seputar ikan. ikan, Ikan. tapi bentuknya beda lagi kayak gitu. Terus ya berdoa sih Mas. Ya betul. Itu Nggak ada salah lagi satu gula kunci saya. juga ya. Sudah kuncinya di situ. Doa juga. Ya. Iya. Ya memang masyarakat itu ya kalau misalkan memulai usaha baru itu memang banyak lika-likunya juga Bu ya. Yang terkadang kalau pas di tengah-tengah jalan itu mesti berhenti kebanyakan. Iya. Itu juga asal. Itu juga harus apa ya istilahnya ada motivasi ya Bu ya. Mungkin motivasinya Bu Evi tetap Iya. yang tadi ya tetap harus Kalau semangat saya tadi ya. Berhenti sejenak itu untuk menyusun kekuatan untuk mengajar saya. Capek kan memang Iya, stres kadang ya. harus ada Kita motivasi. bawa banyak, sewa mahal, menawarkan ke orang susah, ternyata nggak sesuai target. Iya. Kalau saya udah kayak itu, jangan berhenti. Kan. Istirahat sejenak, menyusun kekuatan lagi. Untuk bagaimana ini bisa laku besok. Harus laku. Oke, tapi dengan info-info itu, kadang nggak semua orang langsung beli saat itu. Iya. Dari info-info yang banyak, nanti berapa bulan kemudian pasti ada saja nanti. Mbak kemarin info di sana, aku pengen uploadnya. Mungkin ya namanya kita promosi itu
yo branding ya nggak langsung beli udah biasa gitu. Tapi nanti pasti ada hasilnya, berapa Ada bulan, hasilnya. seminggu itu pasti ada. Nanti nih kemarin ini ya Mbak di Inapro ini ya, aku mau beli lupa lah. Iya. Sekarang mau pesan ini. Jadi jangan lelah untuk apa ya, promosi, Iya. info itu penting. Jadi jangan mikir kalau Informasi. kita ikut bazar, ikut pameran itu pasti dapat duit banyak. Itu nanti Nggak harus ya, Bu, ya? itu nanti Nggak pasti. belakangnya itu mereka pasti butuh produk kita. Ya. Contohnya semalam itu ada untuk sosial ke Sumatera itu kan produk-produk kering yang dibutuhkan otomatis kan kirim jauh kan. Itu kayak punya produk akun ya. Ya. Mungkin motivasinya untuk Bu Christine ya sama ya mungkin ya, Sama kurang sih, lebih Mas. sama ya. Iya. Ya itu mungkin terakhir ya, untuk pertanyaan terakhir, pesan saya kepada pengusaha-pengusaha pemula yang ingin memulai di bidang perikanan. Memang ada lika-likunya. Pengusaha yang lain juga memiliki cerita tersendiri untuk menjadi sukses. Mungkin itu dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.